Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sorting pada array menggunakan algoritma counting sort. Sorting atau pengurutan data adalah proses yang sering harus dilakukan dalam pengolahan data. Salah satu contoh yang sudah Anda pelajari adalah searching. Seperti yang sudah Anda ketahui, searching akan lebih baik ketika elemen dari array sudah terurut. Ada dua macam teknik pengurutan, yaitu internal dan eksternal. Kita hanya mempelajari internal saja pada pertemuan kali ini. Definisi persoalan dari sorting adalah diberikan sebuah tabel integer T dari indeks 1 hingga indeks ke N yang isinya sudah terdefinisi. Terdefinisi dengan menggunakan skema pengisian array yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Kemudian, menuliskan sebuah algoritma yang mengurutkan elemen tabel sehingga terurut membesar. Definisinya adalah nilai dari T indeks ke-1 kurang dari sama dengan nilai dari indeks kedua kurang dari sama dengan nilai T pada indeks ketiga dan seterusnya hingga T indeks ke N. Kamus umum yang digunakan adalah Anda mempunyai konstanta bernama nmax bertipe integer dengan nilai 100. Anda mempunyai tipe type-in yang merupakan sebuah array dari indeks ke-1 hingga n maksimum, yaitu 100. Counting sort, pengurutan dengan pencacah. Pengurutan dengan pencacahan adalah pengurutan yang paling sederhana. Hal ini karena Anda hanya perlu mengamati kemunculan sebuah nilai dalam sebuah array saja. Berbeda dengan kebanyakan algoritma sorting lainnya, di mana Anda memerlukan proses perbandingan nilai dari elemen satu dengan elemen berikutnya. Jika diketahui bahwa data yang akan diurut mempunyai range tertentu dan merupakan bilangan bulat, misalnya value minimum hingga value maksimum, maka cara paling sederhana untuk mengurut adalah: pertama, sediakan array tab count dari indeks value minimum hingga value maksimum yang elemennya diinisialisasi dengan 0. Dan pada akhir proses tab count I, berisi banyaknya data pada tabel asal yang bernilai I. Kedua, tabel dibentuk kembali dengan menuliskan kembali harga-harga yang ada berdasarkan isi dari tab count. Berikut ilustrasinya. Anda mempunyai tab in dari indeks ke-1 sampai dengan 10. Sudah ada value di dalamnya. Kemudian, dari tab in ini, Anda mengetahui bahwa value minimum adalah 1 dan value maksimum adalah 6. Maka Anda akan membentuk tab count dari value minimum hingga value maksimum, yaitu 1 sampai 6. Kita anggap bahwa tab count memiliki indeks 1 hingga indeks ke-6. Langkah pertama adalah elemen tabel tab count diinisialisasi dengan 0. Kita isikan 0 mulai dari indeks pertama hingga indeks ke-6. Kedua, telusuri tab in sambil mengupdate elemen pada tab count. Tab count berisi jumlah kemunculan elemen pada tab in. Contohnya sebagai berikut. Indeks pertama pada tab in bernilai 1, maka indeks pertama pada tab count kita tambahkan dengan 1, karena angka 1 sudah muncul sebanyak 1. Elemen berikutnya pada tab in yaitu 3, maka tab count indeks ketiga kita isi dengan 1 karena sudah muncul 1 kali. Kemudian berikutnya angka 6 pada tab in kita tuliskan 1 pada indeks ke-6 di tab count. Jika sudah ada, contohnya adalah 3, yaitu isi dari indeks keempat pada tab in, maka di tab count-nya kita tambahkan 1, karena 3 sudah muncul sebanyak 2 kali sampai dengan saat ini. Proses dilanjutkan hingga iterasi ke-10 atau banyaknya elemen pada tab in.
Kemudian, telusuri tab count untuk mengisi tab in aksen sesuai isi tab count. Tab in aksen akan terurut. Tab in aksen akan berisi 10 buah elemen sama dengan tab in. Nah, cara mengisinya adalah tab count indeks pertama atau angka 1 sudah muncul 2 kali. Maka pada indeks pertama dan kedua pada tab in aksen akan diisi dengan 1. Angka 2 pada tab count tidak pernah muncul sama sekali, sehingga dilewati prosesnya hingga indeks ketiga yang muncul 3 kali, atau angka 3 muncul 3 kali. Maka pada tab in aksen, pada indeks ketiga, 4, 5 akan diisi dengan nilai 3. Begitu seterusnya sampai dengan indeks ke-10 pada tab in aksen atau ketika semua elemen pada tab count sudah ditelusuri dan ditulis. Algoritmanya seperti ini. Anda mempunyai kamus lokal, value minimum dan value maksimum, yang merupakan batas minimum dan maksimum nilai di T. Harus diketahui. Pada contoh yang tadi, T adalah tab count, value minimumnya kita ketahui bahwa 1, dan value maksimumnya adalah 6. Kemudian kita punya array dengan nama tab count, yang berguna untuk menampung hasil cacahnya, sebanyak value minimum, yaitu 1 sampai dengan 6 tipenya integer. Jadi hanya punya 6 elemen pada contoh sebelumnya. I dan C yang merupakan sebuah counter untuk traversal, dan K jumlah elemen T yang sudah diisi pada pembentukan kembali. Pembentukan kembali adalah untuk membentuk tab count aksen. Algoritmanya sebagai berikut. Jika N atau banyaknya elemen pada array lebih dari 1, maka elemen tabel tab count diinisialisasi dengan nilai 0. Inisialisasi ini menggunakan traversal, mulai dari value minimum yaitu 1 pada contoh sebelumnya, dan value maksimum 6, kita isi dengan nilai 0. Berikutnya adalah proses counting. Telusuri tab in sambil mengupdate elemen tab count. Tab count berisi jumlah kemunculan elemen pada tab in. Menggunakan traversal juga, dari 1 hingga ke n banyaknya elemen array. Jika sudah muncul, maka di plus 1. Kemudian untuk pengisian kembali, telusuri tab count untuk mengisi tab in sesuai isi tab count. Tab in terurut. Menggunakan skema traversal juga. Nah, analisis kasus di bawah, if tab count lebih tidak sama dengan 0, maka ada proses traversal. Nah, itu yang menghandle tadi, ketika indeks kedua tidak pernah muncul sama sekali, maka dia akan keluar atau tidak dicetak sama sekali. Sekian dari saya, terima kasih.